Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Amin. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami tinggikan. Yes. Kami katakan pagi hari ini, tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus Kristus Tuhan. Allah yang sudah mati bagi kami, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, dan Allah yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, buat setiap kasih Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan sepanjang hari lepas hari. Kalau kami ada, sampai hari ini kami ada, semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Semua oleh karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat hidup kami. Tuhan, kami tidak takut menghadapi situasi apapun yang boleh ada di depan kami. Karena kami tahu kami berjalan dengan Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami. Yes. Allah yang dahsyat yang menuntut setiap langkah-langkah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, buat setiap janji kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami akan meraih setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang luar biasa ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu, biar itu menjadi satu dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Ini saatnya Kau berfirman buat setiap kami, ajar setiap kami melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Pakai melebih hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar bukan dengan perkataan manusia, tetapi Roh-Mu sendiri Tuhan yang boleh menuntun, memimpin buat setiap apa yang boleh disampaikan pagi hari ini. Tuhan, urapi setiap kami juga Tuhan, biar hati kami menjadi hati yang gembur. Kami tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi firman itu tertanam, berakar, dan berbuah-buah atas setiap hidup kami. Dan hidup kami semakin hari semakin berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih setiap pemberitaan firman Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dan kuasa Roh Kudus yang cengkeram kami semua tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim musik yang boleh melayani kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya, yang di rumah-rumah, yang ngikuti Zoom, ya selamat pagi. Tuhan Yesus berkati juga melimpah-limpah atas setiap kita. Ya, puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa buat kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Saudara, kita masuk aja dalam firman Tuhan. Cepat di dalam Roma. Oke, Roma 12 ayat 1. Ini ayat simpel. Ya, kita sudah sering dengar ayat ini, tapi kita coba lebih dalam lagi. Kita mau pelajari ayat ini. Roma 12 ayat 1. Ya, ini perikopnya jelas, persembahan yang benar. Artinya begini, kalau ada persembahan yang benar, artinya ada persembahan yang salah. Ya. Nah, di sini dikatakan persembahan yang benar. Apa itu? Roma 12 ayat 1 berkata gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ayat ini sering kita dengar, ya. Ayat ini ayat yang familiar, ayat ini ayat yang sering kita baca, yang kita mungkin sering dengar, saudara. Tapi hari ini coba kita akan lebih dalam lagi gali, ya, mengenai satu ayat ini aja. Ya, persembahan yang benar. Di situ dikatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu. Ya, ini sepertinya kalau kita baca, ya sekilas seperti ya udah ya, persembahkan tubuh, udah selesai sampai di situ. Ya, tapi mengertikah bahwa arti dari kata persembahan itu adalah satu korban? Ya, satu korban yang Tuhan minta. Persembahan itu bicara satu korban. Persembahan itu bukan sesuatu yang gampang. Persembahan itu bukan sesuatu yang sekedar kita berikan, tapi persembahan ini berbicara mengenai korban. Apa artinya korban? Korban itu sesuatu yang nggak enak. Korban itu satu hal yang menyakitkan. Korban itu satu hal yang orang banyak hindarkan, korban gitu kira-kira. Ya, tapi Tuhan berkata di sini diajarkan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Hidup kita itu harus dipersembahkan sebagai korban di altarnya Tuhan.
Saudara, ini nggak gampang. Kalau kita tilik lebih dalam, kita pelajari, kita gali lebih dalam. Ayat ini ayat yang nggak gampang untuk kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan menuntut korban bukan dari apa yang biasa kita pikir. Ya mungkin kita terbiasa korban persembahan, bicara mengenai uang, ya mungkin kita bicara mengenai korban apa, korban waktu gitu ya. Bahkan ada lagi orang berkata apa, korban perasaan gitu kan. Tapi di sini lebih daripada itu semua adalah persembahan hidup kita. Yang namanya korban itu harus mati. Ya, korban itu nggak ada korban yang hidup. Ya, waktu Abraham ingin mempersembahkan anaknya Ishak juga diikat lalu akan dibunuh dulu sebelum itu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Artinya sesuatu yang akan dipersembahkan itu adalah korban yang mati. Nah, itu yang Tuhan tuntut buat setiap daripada kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Sudah belum kita mati bagi diri kita sendiri untuk korban persembahan di hadapan Tuhan, saudara? Sekali lagi saya katakan, ini memang nggak gampang. Kenapa? Orang seringkali berani berkata, aku berani mati. Gitu kan? Aku berani mati. Nah, sebenarnya yang lebih sulit lagi apa? Kita hidup dan kita berani mati. Artinya begini maksud saya. Hidup kita kan hidup nih. Tapi kita harus menjalaninya, hidup kita itu seperti mati. Firman Tuhan berkata begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Wah, ini dalam sekali, saudara. Makanya sekali lagi saya hanya mau ingatkan buat setiap daripada kita, termasuk saya pribadi, bahwa kekristenan itu bukan sekedar bicara percaya kepada Yesus, datang ke gereja, dibaptis, that's all, selesai, sampai di situ. Tapi bagaimana kita menjalani hidup demi hidup kita, itu yang menentukan apakah kita persembahkan hidup kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan nggak tertarik dengan apapun yang ada, tapi Tuhan tertarik yang apa namanya korban. Ya karena korban itu harum di hadapan Tuhan. Waktu kita persembahkan hidup kita sebagai korban yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu saya mau katakan itu korban yang terharum yang Tuhan akan nikmati buat setiap kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat tabernakel Musa waktu itu ada namanya pekarangan, ya, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, ada 3 tempat. Ya, pekarangan, ya, itu terdiri dari kolam pembasuhan dan ada tempat untuk pembakaran. Saya ibaratkan bahwa orang Kristen yang mengenal Yesus itu baru masuk di pekarangan. Ya, kalau saudara pelajari, saya nggak sempat siapkan gambarnya. Ya, waktu masuk ke tabernakel Musa itu ada 4 tiang. Ya, pintu masuk itu ada 4 tiang. Itu menggambarkan 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, waktu orang kenal Yesus, saya ibaratkan dia sudah menerima Injil, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara rohani, ya saya gambarkan, dia mulai masuk ke dalam pekarangan. Ya, pekarangan bait Allah. Nah, di situ ada kolam pembasuhan, berbicara mengenai baptisan. Ya, nah mungkin orang ini kenal Yesus, biasanya kita tawarkan, Pak udah baptis belum? Bu udah baptis belum? Belum. Baptis ya, baptis. Ya. Lalu di situ ada lagi yang namanya mesbah korban bakaran di situ. Ya. Ya, itu bicara mengenai kita mungkin orang itu yang sudah lahir baru itu kasih korban, mungkin kasih persembahan, ya udah setia bayar kolekte, bayar perpuluhan, itu berkorban sampai di situ. Ya, orang baru masuk ke dalam pekarangan. Tapi ingat, firman Tuhan dikatakan bahwa jangan hitung pekarangan, itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa. Ya, pekarangan nggak masuk hitungan. Tuhan nggak hanya mau kita sebagai seorang Kristen itu hanya puas sampai di pekarangan, sudah. Ya, sekali lagi pekarangan itu udah jadi orang Kristen. Dia udah kenal Injil, dia sudah dibaptis, dia udah kasih kolekte, persembahan mungkin dan lain sebagainya. Dia baru sampai di pekarangan. Nah, saya ingatkan buat setiap daripada kita jangan puas berhenti sampai di pekarangan. Karena itu baru masuk ke dalam pelataran, pekarangan. Belum masuk ke tempat bait Tuhan. Ya, banyak orang sudah puas sampai di sini. Ya udahlah Pak, yang penting dia minggu ke gereja, yang penting dia minggu bawa persembahan, yang penting udah dibaptis. Ya,
Kadang-kadang penilaian kita seperti itu. Ya udah sampai di sini udah stop lah, cukup lah. Yang penting ke gereja tiap minggu. Ya yang penting udah yang penting percaya Tuhan dan mengklaim dirinya sudah selamat. Hati-hati, Saudara. Ya, ingat memang keselamatan itu kasih anugerah. Ya, anugerah. Tetapi ingat, firman Tuhan juga jelas katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ada bagian yang kita lakukan. Kenapa saya lihat, saya tergerak untuk menyampaikan ini? Karena saya lihat hari-hari belakangan ini, orang Kristen di luar sana, ya di sini mah nggak ada. Orang Kristen, hidupnya itu nggak karu-karuan. Yang nipu masih nipu. Yang judi masih judi. Tapi orang Kristen. Saya sebulan yang lalu kurang lebih pelayanan ke penjara. Ya, penjara. Di sana banyak orang-orang yang namanya, maaf, Yohanes di situ ada. Ya, yang nama-nama Alkitab itu di situ ada. Kalau mereka di penjara karena mengabarkan Injil, keren. Ya, tapi ini nyolong, ini nipu, dan itu ada di sana. Dan berapa banyak kita jumpai kemarin, kita ngobrol-ngobrol, ada beberapa orang, Pak, saya heran ya Pak, kenapa orang yang katanya nggak punya Tuhan, kayaknya lebih baik daripada orang Kristen. Pak, berapa sering kita dengar, duit saya dicil Pak, sama orang Kristen. Pak, dagangan saya habis Pak, dicil Pak, itu sama itu orang Kristen. Nah ini PR buat kita saudara. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa kalau hidup kita sebagai orang Kristen, hidup yang nggak dipersembahkan buat Tuhan. Hidup kita puas hanya ada di pekarangan. Saya percaya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diam di pekarangan. Mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, mereka merasa sudah diselamatkan, dan dia diam di tempat itu. Dan dia klaim dia pasti selamat. Tapi hidupnya nggak karu-karuan, saudara. Hidupnya masih nipu, judi, segala macam hal yang dilakukan semua. Bahkan saya menemukan beberapa orang, mereka jago bikin WA, bikin firman Tuhan. Mereka jago untuk tulis renungan di WA dan dia sebar. Tapi kehidupannya jauh daripada apa yang dia tulis. Ini buat PR buat kita, termasuk saya pribadi, saudara. Jangan kita hebat jago di mimbar, tapi waktu kita dilihat di mata Tuhan, nol di mata Tuhan. Saudara, kita sudah ada, bukannya akan ada, kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Kita sudah tahu deru perang di mana-mana, nggak usah kita bahas di situ. Ya, kita akan masuk ke dalam satu kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita. Tapi dengar baik-baik. Orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Dunia boleh bergoncang, tapi ingat, kalau kita masih ada di pelataran, kita akan ikut tergoncang. Karena itu nggak akan diukur sama Tuhan, saudara. Nah ini PR buat kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan hari lepas hari, ini akan menentukan posisi kita ada di mana. Masuk ke tempat yang dalam lagi, yaitu ruang Maha Kudus. Di sini kekristenan mulai bertumbuh. Kita cek masing-masing ya, kita sudah ada di posisi mana. Masuk di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu ada meja roti pertunjukan. Ya, di sebelah kanan itu ada meja roti pertunjukan. Itu bicara firman Tuhan. Sebelah kiri ada kaki Dian, melambangkan Roh Kudus. Dan di depan ada meja dupa persembahan. Nah, tadi saya katakan orang Kristen yang ada di pekarangan itu nggak masuk hitungan, saya mau katakan. Dia nggak masuk hitungan. Kenapa? Karena keselamatan itu harus dikerjakan. Kalau orang Kristen pekarangan gitu, dia datang ke gereja, tapi nipu jalan terus. Dia datang ke gereja, tapi mukul isi jalan terus. Dia pelayanan di gereja, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Nah itu Kristen di pekarangan. Percaya Tuhan? Percaya. Kan udah masuk tiang, 4 Injil. Dibaptis? Udah. Bahkan 3 kali dibaptis. Pertama surat baptisannya hilang. Kedua kebakaran.
Ketiga kebanjiran, baptis ulang terus, saudara. 3 kali. Ya, udah baptis udah. Tapi dengar baik-baik, itu nggak masuk hitungan. Masuk lebih dalam lagi. Nah, bicara mengenai firman Tuhan. Kerinduannya setiap hari firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu bukan satu beban. Kadang-kadang orang merasa tertuduh, baca firman Tuhan, dia nggak baca. Jadi supaya dia hilangkan tuduhan, dia mulai baca, tetapi nggak ada satu kerinduan untuk mereka baca firman Tuhan. Jadi waktu baca firman Tuhan itu sebagai satu paksaan, sebagai satu mengeliminasi tuduhan. Ya, mesti baca firman Tuhan, baca ya tiap hari. Akhirnya baca, tapi sekedar baca. Hati-hati dengan kata sekedar. Saya sering dengar orang yang begini, ya masih doa sih Pak. Itu tuh satu perkataan yang bagi saya itu satu satu sekedarnya. Betul ya, ngerti ya? Ya masih, kalau orang bilang ini, gimana orangnya? Ya masih napas sih Pak, gitu ya. Artinya kan udah sekarat sebenarnya, cuman masih napas gitu kan. Ya masih doa sih Pak. Nah itu perkataan yang sekedarnya. Nah coba cek, adakah satu kerinduan kita untuk baca firman Tuhan? Kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu barometernya kita ada masuk di ruang Maha Kudus. Jadi setiap hari itu kita bukannya satu keharusan, satu hal yang kita lepaskan untuk kita dituduh untuk nggak baca firman Tuhan, tapi benar-benar ada satu kerinduan untuk kita baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu menjadi satu kesukaan buat kita, itu barometernya. Sudah mungkin suka apa? Ada orang yang sukanya hobinya apa? Makan. Ya wah dia mau cari tempat makan yang enak. Nah itu seperti itu kelaparan itu sudah. Ya, ada orang hobi apa? Nah dia akan cari, dia akan kemanapun, dia akan kejar. Nah itulah, seperti itu rasanya. Kalau kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan, kita kejar. Jadi waktu kita senggang, yang kita cari itu kebenaran firman Tuhan. Kita maunya baca firman Tuhan. Dimanapun kita, apalagi sekarang gampang ya saudara. Zaman dulu, waduh, Alkitab kan. Sekarang juga jarang yang bawa Alkitab. Ya. Sekarang gampang, di handphone ada. Waktu-waktu engkau sendiri, waktu engkau mungkin menunggu, waktu engkau mungkin ada di kendaraan umum, waktu apa yang kau pakai? Apa kita browsing-browsing? Nggak salah kalau sudah mau browsing-browsing. Tapi prioritas saudara kita ada di mana? Kalau kerinduan kita firman Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan kejar firman Tuhan itu. Kita akan rindu untuk baca firman Tuhan, bukan sekedar untuk melepaskan tuduhan itu. Bukan. Tapi kita benar-benar rindu. Nah cek coba saudara. Ada kekerinduan itu. Maunya baca firman Tuhan. Ya, kayaknya nggak bosan-bosan untuk baca firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu unik loh saudara. Kalau menurut saya, semakin dibaca, semakin dalam itu. Kita mungkin udah baca ayat ini berkali-kali, udah sering mungkin dikhotbahkan kita dengar. Tapi waktu kita baca, itu akan ada pengertian lebih dalam yang Tuhan mau buat hidup kita, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu logos, tulisan. Ya, kita itu sebuah buku, saya mau katakan. Hanya buku. Tapi kalau firman itu kita baca, dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, dan Roh Kudus menerangin, firman yang logos, yang mati itu menjadi rema, itu hidup saudara. Itu hidup. Itu bukan sekedar lagi buku, itu bukan lagi sekedar tulisan, tapi itu ada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa mengubah hidup kita saudara. Orang yang di pekarangan, mereka nggak suka baca firman Tuhan, karena di pekarangan nggak ada meja roti pertunjukan. Mereka nggak suka baca firman Tuhan. Hidupnya nggak dipimpin sama Tuhan. Mereka nggak ngerti firman Tuhan. Mungkin mereka sekedar tahu firman Tuhan. Karena setiap minggu dia dengar khotbah. Setiap minggu dia baca firman di gereja. Tapi firman itu hanya sekedar logos. Firman itu sekedar tulisan. Dan itu nggak akan mengubah kehidupan seseorang. Dengar sekali lagi. Ini berbicara bukan hanya untuk jemaat. Buat setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan. Apapun
yang ada di mimbar di tempat ini. Ya, sama semua kita, saudara. Dan sebelah kiri adalah kaki Dian, pelita. Ya, ini pelita ini harus setiap hari nyala. Ada imam yang akan pelihara minyak itu supaya pelita itu nggak padam. Every day, setiap hari. Dan roti itu juga setiap hari itu harus diganti, ada 12 keping roti. Dan itu harus setiap hari diganti roti itu. Artinya berbicara apa? Setiap hari harus ada firman yang hidup, yang mengubahkan hidup kita. Saudara, ketemukan waktu engkau baca firman Tuhan setiap hari, firman itu akan mengubah hidup saudara. Ketemukan waktu saudara baca logos itu berubah menjadi rema, dan itu akan mengubahkan hidup kita. Orang boleh baca firman, yang satu baca firman Tuhan, sama-sama baca. Tapi waktu yang orang itu sungguh-sungguh haus dan kemudian firman Tuhan dan Roh Kudus menerangi orang itu, saudara, seperti hasilnya akan beda. Dia boleh baca hal yang sama, dia boleh baca ayat yang sama, tapi saya berani katakan bahwa pada saat dia diterangi Roh Kudus, hasilnya akan beda. Logos itu menjadi rema. Firman itu hidup. Firman itu bukan sekedar tulisan, tapi firman itu benar-benar satu kuasa yang mengubahkan hidup seseorang. Nah, kembali di kaki Dian, itu bicara mengenai Roh Kudus. Ya, Roh Kudus artinya begini, orang itu udah lebih dalam lagi. Mungkin dia udah dibaptis bahasa roh. Ya, dia dibaptis Roh Kudus. Ya, dia kepenuhan Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi, beda antara baptis dan kepenuhan Roh Kudus. Baptis itu peristiwa sekali pertama. Waktu orang belum dibaptis bahasa roh, dan dia dibaptis, itu pertama kali. Tapi kepenuhan roh itu harus setiap hari. Nah, ini PR buat kita nih, saudara. Makanya sekali lagi, hidup kekristenan itu bukan sekedar kita datang ke gereja, percaya Yesus itu baru ada di pekarangan. Masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam ke ruang Maha Kudus. Bagaimana hidup kita benar-benar dituntun Roh Kudus. Hidup kita dipimpin sama Tuhan. Hidup kita itu bukannya hidup yang sembarangan, saya selalu ngomong. Jalan kita bukan jalan yang sembarangan, semau gue, yang gue pikir bagus dia jalani. Enggak. Tapi yang namanya dipimpin Roh Tuhan, itu adalah bagaimana Roh Kudus setiap hari. Itu pimpin hidup kita. Bagaimana kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, coba Roma 8 mungkin ayat, oke, Roma 8 ayat 14. Kita baca sama-sama, pendek ayat ini. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi anak Allah itu adalah orang yang dipimpin sama Roh Allah. Kadang-kadang orang klaim dia anak Allah, tapi hidupnya nggak pernah dipimpin sama Roh Kudus. Dia klaim dia anak Allah, tapi hidupnya hidup yang nggak di-guiding sama Tuhan. Saudara, kita renungkan kehidupan kita sudah ada di mana posisi kita. Artinya begini, hidup kita itu bukannya kitanya lagi, bukannya maunya kita lagi. Kita udah dibeli oleh darah Yesus. Kita sebenarnya udah gak punya hak buat hidup kita. Karena dia yang sudah beli hidup kita. Artinya begini, apa yang kita mau, minta pimpinan Tuhan. Berapa banyak orang ngakunya dia anak Allah, tapi hidupnya gak pernah dipimpin sama Roh Kudus. Hidupnya hidup semau-maunya aja. Ngambil keputusan semau-maunya aja. Saya bilang sama berapa pengerja, berapa banyak orang yang melayani Tuhan. Tapi kehidupan hari-hari lepas keluar hari Minggu, apakah hidupnya dipimpin sama Tuhan? Seringkali kita rohani di gereja, tapi waktu kita keluar di gereja, kita mulai gunakan kekuatan kita lagi. Tapi bagaimana hari ini kita mau dipimpin sama Tuhan? Itu pun kunci kemenangan, saya mau katakan. Kenapa Daud bisa menang dalam setiap peperangan? Sudah kalau boleh baca, Daud selalu tanya Tuhan. Tuhan, ini bangsa Filistin, serang nggak? Serang, aku akan serahkan. Dia serang. Nggak lama kemudian, dengan musuh yang sama, itu dia mau serang balik Filistin. Dia mau balas dendam. Daud nggak berkata gini, kemarin gue udah menang, sekarang sikat. Enggak. Daud tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, aku akan serang bangsa ini? Tuhan bilang, jangan, stop, kamu buat gerakan melingkar. Lihat tuntunan Tuhan. Dan Daud menang.
Seandainya Daud nggak dipimpin sama Tuhan, dia main hajar aja orang Filistin, merasa bahwa kemenangan sudah diperoleh yang lalu, dia akan mengalami kekalahan mungkin. Tapi dia tanya Tuhan. Pertanyaannya kita bos kita hari ini, berapa banyak setiap keputusan yang kita ambil, kita tanya Tuhan. Berapa banyak keputusan strategis yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, kita tanya Tuhan. Kalau kita belum, saya mau berani katakan, kita belum dipimpin sama Roh Kudus. Tanya sama Tuhan. Kalau kita mungkin, saya kasih contoh, kita mau pindah nih, ya ada tawaran pindah ke luar kota mungkin, ya mungkin bagi kita pikir, wah Pak, kalau saya pindah sana Pak, saya kerjanya gaji saya lebih gede Pak, bang. Secara mata itu menguntungkan. Lalu kita ambil, dan hasilnya mungkin nggak seindah yang kita bayangkan. Duduk, tanya Tuhan, Tuhan, ini kehendak Tuhan apa bukan? Waktu Abraham sama Lot, kamu tunjuk aja dulu mau kemana. Lot melihat apa yang ada di depan mata dia. Ini tanah yang subur, ini banyak rumputnya, ini banyak airnya, aku pindah ke sana. Alkitab jelas berkata, Lot hancur di sana karena Sodom dan Gomora di sana. Dengar baik-baik, apa yang dilihat sama mata, belum tentu itu bagus buat kehidupan kita. Tapi apa yang Tuhan sudah tunjukkan buat hidup kita, itu pasti yang terbaik buat hidup kita, saudara. Saya lihat banyak orang ambil keputusan sembarangan. Ya, apalagi keputusan strategis dalam kehidupan mereka. Mereka berani melangkah tanpa Tuhan sertai hidup mereka. Dan mereka mengaku bahwa mereka anak Tuhan. Mereka mengaku mereka ada di gereja. Bahkan mereka mengaku mereka pelayan Tuhan. Tapi hidup mereka jauh daripada apa yang dipimpin sama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ayo. Hari ini saudara, kita mau merendahkan hidup kita. Merendahkan hati kita bahwa kita nggak bisa hidup loh tanpa pimpinan Tuhan. Sebab itu aku perlu Engkau Tuhan. Kita nggak bisa jalan tanpa pimpinan Tuhan. Kenapa kita disebut beda? Karena hidup kita dipimpin sama Tuhan. Keren sekali. Musa waktu mau keluar, waktu saya 10 menit lagi, kebut ya. Musa waktu mau keluar dari Mesir, Tuhan kasih malaikat. Tuhan berkata begini, Musa, kamu keluar dari Mesir, aku akan utus malaikat untuk pimpin kau. Tuhan gak kasih sembarang, nggak lepas Musa sendiri. Dia kirim malaikat. Tapi apa yang Musa katakan? No, enggak Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, jangan biarkan aku jalan. Wah, dahsyat itu Musa. Musa gak mau dituntun sama malaikat. Musa mau dituntun sama Tuhan sendiri. Sampai Musa berkata begini, apa yang membuat bangsa ini berbeda? Bangsa ini berbeda karena bangsa ini dipimpin sama Tuhan. Wah, Musa dahsyat sampai berkata begini. Dengar baik-baik. Kita juga bisa berkata begini. Apa yang membuat kita beda? Kita beda karena kita dipimpin sama Tuhan. Itu dahsyat. Makanya hidup yang dipimpin sama Tuhan, itu adalah hidup yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Seringkali saya mau katakan, banyak hal-hal yang nggak perlu kita alami, kesulitan, kalau kita tadinya tanya Tuhan. Saya nggak bilang kalau kita tanya Tuhan lalu kita terhindar kesulitan. Seringkali memang Tuhan tetap izinkan itu masalah, tetapi selama itu ada di dalam koridor yang Tuhan suruh, percayalah, Tuhan tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kita, masalah kita. Tapi seringkali kan kita udah, istilahnya apa ya, bahasa Jermannya kebelejok. Gitu ya. Apa tuh? Udah mepet, udah kena masalah, baru kita mulai tanya Tuhan. Bahkan nggak sedikit orang nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Tuhan, kenapa? Nah, awalnya kemana? Ya, tadi kita ada di ruang Maha Kudus. Sampai di sini orang udah selamat. Ya, sampai di sini orang udah selamat. Dia udah baca firman Tuhan. Dia udah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ada satu benda lagi sebelum masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, ada benda di tengah-tengah di antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Itu adalah apa? Korban dupa.
Di situ sebelum imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus bakar dupa di situ. Itu bicara apa? Pujian, penyembahan. Kalau kita masuk ke ruang Maha Kudus, kita adalah orang-orang yang suka firman Tuhan, hidup dipimpin sama Roh, dan ada pujian penyembahan. Ingat, itu bukan setahun sekali, itu setiap hari. Ada kemenyan waktu itu, ada wangi-wangian yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan waktu imam akan masuk, dia akan ambil wangi-wangian itu, bara itu, di meja itu, dan dia mulai masuk ke ruang Maha Kudus. Yang Tuhan mau masuk sampai ruang Maha Kudus. Itu udah lagi nggak ada jarak antara kita sama Tuhan. Kita sebenarnya Tuhan sedang mengembalikan posisi manusia. Manusia waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu nggak ada jarak. Manusia sama Tuhan itu berhadap-hadapan. Nggak ada jarak karena dosa itu memisahkan. Tapi dengar, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia koyakkan itu sehingga kita bisa masuk akses ke dalam ruang Maha Kudus. Dan disitulah tempat di mana ada sumber kemenangan, ada sumber pengharapan, ada sumber kekuatan. Waktu kita bersama dengan Tuhan, saudara. Masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Jangan puas sampai ada di pekarangan. Jangan puas hanya ada di luar. Jangan puas hanya KTP kita berubah jadi Kristen. Tapi mulai masuk ke dalam, lebih masuk ke dalam. Saya percaya begini, kadang-kadang kita sulit untuk mengubah kehidupan kita. Tapi dengar, waktu kita ada terus masuk ke dalam, itu Roh Tuhan, itu akan ubahkan kehidupan kita. Dengar, kita nggak bisa buat baik dari diri kita sendiri. Pak, kenapa ya Pak? Ya saya mau lepas rokok, nggak bisa ngerokok Pak. Pak, saya mau lepas judi, nggak bisa judi. Nggak bisa. Tapi waktu engkau masuk lebih dalam lagi, dengar baik-baik. Roh itu yang akan memampukan kau. Daging itu akan rontok di depan Roh, saudara. Roh itu akan menyelimutin dan dia akan mengcover setiap kelemahan kita. Yang tadinya kita nggak bisa, kok bisa ya? Pak, tadinya sulit Pak untuk saya ini, tapi kok bisa sekarang? Kenapa? Waktu Roh itu kata firman Tuhan, yang akan memampukan kita untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Jadi bagian kita begini loh, bagian kita tekadkan hati kita untuk terus masuk lebih dalam. Kita jangan mau diintimidasi, Pak. Saya nggak mau baca Alkitab, kenapa? Hidup saya masih buat dosa mungkin. Hidup saya masih begini, Pak. Ya ada. Kemarin saya dengar. Disuruh ini nggak mau. Akhirnya dia bilang bahwa dia kerjanya masih tanda kutip nggak benar, abu-abu lah. Ya, akhirnya tetap intimidasi. Saya bilang salah, masuk terus, maju terus. Waktu firman itu udah menguasai kehidupan seseorang, itu semua akan berani kita lepas. Rontok itu yang namanya kelemahan-kelemahan kehidupan kita. Yang tadinya mau buat dosa, itu rontok semua. Waktu kita ada dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kenapa? Di dalam Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Pada saat kita mau masuk hidup kita ke dalam terang itu, gelap itu otomatis akan rontok. Jadi kadang-kadang orang tanya, Pak, gimana saya meninggalkan dosa? Nggak ada cara lain. Selain kau masuk terus lebih dalam lagi dalam hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan kau masuk lebih dalam lagi. Soal kalau kita melepaskan dosa dengan kemampuan kita nggak bisa. Pasti ada tobat kumat. Ya, apa saya mau ini? Bisa sebulan, 2 bulan, balik lagi. Atau udah lama, begitu ada masalah, balik lagi. Tapi kalau oleh Roh itu yang memampukan kita pasti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengar, kemenangan demi kemenangan itu pasti kita peroleh. Hari-hari ini hari-hari yang sulit. Tapi dengar baik-baik, saya berani katakan, anak-anak Allah, orang yang masuk dalam ruang Maha Kudus, itu akan dipelihara Tuhan dengan ajaib. Bahkan yang nggak pernah kita lihat sebelumnya, ini adalah tahun-tahun yang luar biasa. Dikatakan apa? Pintu-pintu baru akan terbuka. Pada saat kau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kau akan melihat pintu yang tadinya ketutup itu terbuka. Pintu yang mungkin kau katakan itu nggak mungkin, itu terbuka. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh ibadah. Atau saya kalau lebih tegaskan lagi, Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang Kristen halaman
dan orang-orang Kristen di dalam ruang Maha Kudus. Itu jelas akan ada perbedaan. Boleh sama-sama orang Kristen, boleh sama-sama ibadah di tempat yang sama, boleh sama-sama baca firman yang sama dengan firman yang sama, tapi akan ada perbedaan antara orang yang ada di pekarangan dan orang yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Dan hari ini kita mulai cek kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Posisi kita ada di mana? Apakah kita masih ada di pekarangan atau kita mau masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan kebaikan kemurahan Tuhan tersedia buat setiap daripada kita. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saya undang pemain musik singer termasuk dalam perjamuan kudus.